Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, kembali bersama kami, saya Uten Sutendi dan Pak Soleh Asnawi dalam acara Kick Tangsel ya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang berbeda ini ya. Seorang pria berjenggot ya. Namanya Pak Ajmi Abu Bakar. Kalau teman-teman di Tangsel dan sebagian di Jakarta sudah tak asing lagi sebetulnya dengan ciri beliau yang berjenggot. Beliau seorang aktivis di literasi, juga salah seorang ya pendiri dari Museum Pustaka Tionghoa ya, kira-kira gitu. Dan Anda tahu juga kalau beliau ini juga pernah punya pengalaman politik tingkat internasional. Dulu pernah menjadi salah seorang juru runding antara Indonesia dengan beberapa kelompok gerakan di Aceh, di Helsinki, Finlandia ya. Beliau salah seorang yang mempertemukan kelompok yang berseteru waktu itu. Gitu Pak Soleh ya? Oh, saya baru tahu ini. Persisnya saya baru tahu ini ya. Saya kenal Pak Azmi ini di politik ya, PSI tahun-tahun kemarin. Di apa itu? Di PSI ya? Iya. PSI, ya saya kenal PSI. Partai Solidaritas Indonesia. Indonesia. Oh ya, saya pernah tahu juga itu. Iya, saya kenal itu dan saya lihat Pak Azmi memang karnya cukup memungkinkan untuk jadi perwakilan. Saya belum tahu persis ini historisnya. Bukan hanya itu ternyata. Pak, beliau juga pernah jadi calon wali kota. Pernah ya? Iya, dan wali kota di Tangsel waktu itu. Iya. Cuman pas hari H-nya tiba-tiba hilang ya. Kalau nama kita cukup kenal, nama cukup populer, nama Pak Azmi. Waktu itu saya sering jalan ke pelosok kampung, fotonya banyak banget itu. Begitu hari kita mau nyoblos, kok nggak ada. Iya benar. Iya, itu benar. Pas kalau untuk dipertemukan dengan kita. Betul, kita pengen ngobrol-ngobrol ya. Pak Ajmi itu siapa sih sesungguhnya? Mungkin teman-teman di Tangsel dan di Indonesia belum banyak tahu profil beliau, tahu sepintas. Tapi hari ini kita akan coba gali. Tapi pakai topinya ini topi dari mana nih, Pak Ajmi? Oh, ini dari Jawa Tengah, Demak, Demak, Kabupaten. Iya. Apa tuh, dari karung ya? Iya, di bahan karung. Kenapa pakai topi itu? Pertama ada yang ngasih. Ada sekitar 2 lusin dan saya kira saya senang itu memakai ini sebagai bagian dari identitas lah. Kan berpeci itu identitas kita dari pendiri-pendiri bangsa ya Pak Haji ya. Kayak sepintas kayak Bung Tomo. Wah, terlalu besar beliau. Iya. Oke. Gini Pak Ajmi, tadi kita sudah singgung Pak Ajmi ini salah seorang aktivis di Pustaka Tionghoa. Padahal Pak Ajmi itu orang Melayu ya, orang Aceh. Kenapa bisa masuk ke ranah itu? Ya. Ceritakan dong. Ya Kang Uten. Sebelumnya ini satu kehormatan bagi saya ini. Pak Haji Soleh, Pak Haji, Kang Uten diundang dalam acara ini ya. Saya sebetulnya merasa tidak pantas bersanding dengan 2 tokoh besar di Tangsel. Siapalah saya. Tapi saya memaksakan diri Pak Haji untuk berani bicara. Pertanyaan Kang Uten tadi, kenapa kemudian saya sebagai orang Aceh mengurusi Museum Tionghoa, mendirikan Museum Tionghoa. Latar belakangnya memang ini ada pengalaman pribadi Kang Uten, di mana sebelumnya sekitar tahun 99, tahun 2000 saya aktif dalam proses perdamaian Aceh. Karena saya yang di Helsinki itu? Iya, salah satu. Tempatnya di Helsinki. Jadi waktu itu saya kebetulan jadi semacam pimpinan mahasiswa pemuda Aceh se-Nusantara. Oh, subhanallah. Jadi saya diminta oleh Gus Dur. Gus Dur itu presiden dulu kita? Iya. Waktu saya diajak beliau sebelum jadi presiden bahkan, jadi masih Pak Habibie waktu itu. Beliau meminta saya untuk kemudian ikut terlibat dalam proses perundingan dengan pemerintah RI dan kelompok-kelompok gerakan yang ada di Aceh pada waktu itu. Nah, saya merasa sebagai orang Aceh saat itu
kok persoalan ini hanya dihadapi oleh saya sebagai orang Aceh, di mana saudara-saudara saya dari etnis lain. Misalnya orang Batak kah, orang Jawa kah, orang Bugis. Ini kan masalah mereka juga, bukan hanya masalah orang Aceh. Sebagai satu bangsa kan kita ini sudah terikat sebagai saudara. Ketika ada masalah kan ya saudaranya pasti datang. Nah saya merasa waktu itu seperti kesepian gitu. Apakah karena saya pemuda Aceh, kemudian harus ngurusin masalah Aceh? Marah gitu. Ini kontemplasi saya. Kesal sih enggak, hanya menjadi pertanyaan saya. Tanda tanya saya, kenapa yang ngurusin cuman orang Aceh dengan pemerintah pusat ya? Kenapa orang Bali nggak ikut bicara? Kenapa orang Sunda nggak ikut bicara? Nah, inilah yang kemudian mendasari saya setelah 2004 tercapai perundingan perdamaian di Aceh, alhamdulillah ya pada waktu itu. Ini berkat Gus Dur juga pada mulanya, semoga lapang kubur beliau. Ya. Jadi saya merasa saya harus kembali ke Jakarta ketika proses itu sudah selesai. Saya melihat ada satu persoalan bangsa ini lagi, yaitu persoalan yang dialami oleh etnis Tionghoa. Tidak kalah dahsyat dengan apa yang Aceh alami sebetulnya, persoalan mereka. Dan lagi-lagi mereka menyelesaikan persoalan itu dalam kesendirian. Tidak ada saudaranya dari etnis lain yang kemudian urun rembuk. Mereka ada istilahnya dulu asimilasi, akulturasi, mereka berbaur ya. Nah saya melihat ini sepertinya ada yang kurang ini. Kenapa saya sebagai saudaranya nggak ikut melibatkan diri? Nah, itulah yang memotivasi saya jangan sampai hal yang Aceh alami kemudian menjadi kejadian juga di saudaranya yang lain. Nah inilah saya merasa dengan mendirikan Museum Pustaka Peranakan Tionghoa, memberikan informasi bagaimana sesungguhnya orang Tionghoa itu di Indonesia, sehingga orang tercerahkan. Ini kan hanya masalah informasi, sehingga terbentuk stereotip atau stigma terhadap orang Tionghoa. Nah, saya merasa metode dengan saya sebagai orang Aceh mendirikan Museum Tionghoa ini akan lebih objektif, akan lebih tersampaikan. Dibandingkan kalau orang Tionghoa sendiri yang menceritakan tentang dirinya. Ya. Subjektif. Kesannya. Siapa saya gitu istilahnya. Nah itulah yang kemudian mendasari saya mendirikan Museum Tionghoa. Kan kita ini satu bangsa, Kang Uten. Kalau hanya berpikir tentang diri masing-masing, agama masing-masing, atau kelompok masing-masing, buat apa kita jadi satu bangsa? Kira-kira begitu, Kang Uten. Nah, sebelum masuk ke Tionghoa ya, begitu selesai perundingan di Helsinki ya, antara pemerintah RI dengan kelompok pergerakan di sana, berapa lama Anda itu ikut perundingan dan setelah itu Anda dapat apa? Kebanggaan ya. Kalau prosesnya sendiri saya ikut dari tahun 98 bahkan, jadi masa masih kemudian Pak Habibie kan, kemudian berganti dengan Gus Dur, saya ikut proses itu sampai selesai 2004. Ya Pak SBY. Sampai terjadi MOU. Tapi itu keberadaan Pak Azmi pada saat itu dalam kaitannya ini ya, kasus ini. Pak Azmi sebagai pribadi, sebagai tokoh atau sebagai yang dituakan karena memang mengetuai himpunan mahasiswa. Masih. Atau posisinya waktu itu pertanyaan berikutnya, ada di pihak mana, netral atau berada di pihak mana? Ini pertanyaan. Jelas posisinya netral pada saat itu. Karena saya kebetulan salah satu pimpinan organisasi kepemudaan, jadi mahasiswa Aceh kan di perantauan waktu itu. Mereka mendirikan organisasi. Terpilihlah saya sebagai pimpinannya. Nah, saya menginisiasi pada tahun 99 itu seluruh kelompok mahasiswa pemuda Aceh, tidak hanya di Aceh, tapi bahkan dari negara lain, perantauan kumpul di Aceh, itu sekitar 115 organisasi. Nah, jadi ada Kongres Mahasiswa Pemuda Aceh Serantau. Nah, saya waktu itu termasuk penggagasnya. Nah inilah hasil rekomendasi dari Kongres tersebut. Diutuslah. Saya salah satu yang kemudian mewakili. Sebetulnya tidak ada perwakilan juga sih dari Kongres ini, tetapi kayak semacam kelanjutan dari proses itu.
Gus Dur kebetulan waktu itu melihat dan sudah kenal sebelumnya, ya dia hubungi saya. Bentar, kenal dengan Gus Dur dalam konteks apa sebelumnya? 98 Kang Uten, waktu Pergerakan? iya di Jakarta. Oh, gerakan reformasi itu. Reformasi. Oh, di situ. Jadi saya waktu itu kan udah terlibat tuh dari proses perjalanan reformasi. Salah satu pelaku berarti di gerakan reformasi. Pelaku. Kami ini berangkat dari organisasi ya. Iya, iya. Jadi bukan pribadi Ya. langsung itu. Nah kemudian setelah organisasi mewakili organisasi dan dipercaya oleh negara, oleh pejabat-pejabat negara, sehingga akhirnya ya itu jadi menjiwai. Ya, makanya pertanyaan saya setelah itu Anda dapat reward apa? Apa dari Gus Dur kah pada negara gitu dapat reward apa? Iya, saya menghindari sama sekali keterlibatan selanjutnya di Aceh. Karena saya merasa ada satu tantangan baru. Jadi waktu itu ya ada berbagai pihak yang ingin mengajak saya tetap di Aceh. Adik kandung saya dua bersaudara Pak Haji. Adik kandung saya itu direktur salah satu di BRR waktu itu. Langsung di bawah Pak Kuntoro. Ya, dia salah satu direktur, masih sangat muda. Dia bilang, "Bang, di Aceh aja ya." Waktu itu Aceh itu luar biasa. Setelah proses tsunami kan semua perhatian dunia, dana dunia itu kan ke Aceh. Saya merasa kurang nyaman pada waktu itu untuk di sana. Jadi Meskipun Anda sudah memperjuangkan Aceh itu ya. ya, saya melihat ada satu hal yang lebih menantang, ya masalah Tionghoa tadi. Jadi artinya bagi saya, ini ladang baru bagi saya. Ladang perjuangan baru. Ladang perjuangan baru. Dan kebanggaan yang saya bawa dari proses ikut dalam perundingan Aceh, ya saya dedikasikan untuk Jadi pengalaman dari Aceh ini kan diimplementasikan kepada ya. yang baru tentang masyarakat Tionghoa kan gitu ya, betul. Jadi ini memang betul tahun 99 itu di Aceh itu masa-masa euforia. Makanya Pak Azmi betul dia menarik diri, dia nggak mau dia ke sana karena akan ikut terjun ke itu kan terjadi banyak kasus kan di akhirnya kan. Betul. Iya, jadi nanti kan itu hanya masalah teknis saja menurut pandangan saya, tidak lagi substansi. Kalau masalah teknis nih pasti ada kesalahan-kesalahan ya, mau nggak mau lah. Pasti ada kekhilafan. Saya kira ya yang lain sajalah biar saya menepi. Oke, terus sekarang lebih fokus di Pustaka Peranakan Tionghoa itu ya. Apa yang mau Anda capai dengan gerakan pustaka ini? Tak kenal kan maka tak sayang. Bahkan lebih jauhnya lagi curiga. Etnis Tionghoa adalah satu bagian penting dari bangsa ini yang tidak begitu dikenal dengan baik oleh saudara-saudaranya sebangsa. Sejarahnya atau budayanya gitu? Sejarah dan budayanya. Kenapa itu sampai terjadi? Saya memiliki asumsi tersendiri. Kenapa pandangan saudara-saudaranya seperti negatif terhadap mereka? Menurut saya, asumsi saya, karena informasi yang terbatas yang diterima tentang mereka. Seandainya informasi tentang mereka diterima dengan baik oleh masyarakat luas, pandangan tidak akan seperti itu. Jadi stigma ini bisa dilawan dengan informasi. Nah, informasi ini kan salah satunya yaitu saya mengumpulin buku-buku, majalah, foto-foto, jadi fakta lah istilahnya. Jadi ketika ada yang mengeluarkan pendapat yang negatif tentang Tionghoa, saya hadapi dengan faktanya. Jadi misalnya enggak, sebentar. Sebelum ke fakta-fakta literasi ya. Menurut Anda apa yang membuat munculnya stigma negatif atau sentimen dari kawan-kawan kita ya terhadap Tionghoa ini? Apa menurut Anda itu? Sampai sekarang kan bahkan terasa lebih masif ya gitu lah. Ini sebetulnya kan sedimentasi dari berbagai kebijakan, baik mulai dari proses zaman Belanda dulu penjajahan, di mana kita dibagi-bagi ya, ada masyarakat Eropa, ada kemudian Timur itu kan, yang di mana ada orang Tionghoa di situ, kemudian ada yang pribumi atau inlander. Nah, itu juga menyebabkan terkemudian proses berbangsa kita menjadi tidak berjalan baik.
penyekatan. Nah, kemudian pada masa Orde Lama juga sama. Ada regulasi-regulasi yang kemudian membuat orang Tionghoa tersingkirkan dari arus besar bangsa ini. Waktu itu ada PP nomor 10 tahun 1959. Orang-orang Tionghoa itu di seluruh Indonesia dipaksa kemudian untuk meninggalkan desa pada waktu itu. Mereka harus ke kota. Bahkan harus kembali ke Tiongkok. Termasuk yang di sekitar kita di Tangsel inilah. Diangkut oleh waktu itu rezim pada saat itu untuk kemudian kembali. Ya. Nah, Orde Baru juga sama. Kita tahu 1967 itu keluar regulasi di mana orang-orang Tionghoa harus menanggalkan adat budayanya. Ya, Imlek dilarang, kelenteng nggak boleh lagi. Harus berbaur, nama-nama Tionghoa tidak boleh ada lagi. Bukan hanya nama orang, nama toko, nama rumah sakit yang berbau Tionghoa harus hilang. Nah, persoalan ini yang kemudian sedemikian rupa yang membuat kita ya sampai sekarang ini tidak mudah karena ini proses lama. Jadi untuk merubahnya itu memang perlu kesabaran. Ya. Jadi yang Anda lakukan di pustaka itu apa saja untuk mengeliminir ya sikap-sikap sensitivisme atau apa namanya tadi ya sinisme gitu ya. Buku-buku apa saja yang ada di sana itu atau bagaimana cara Bro Azmi ini mengeliminir itu dengan lembaga itu, pustaka itu? Iya, pertama kan pandangan masyarakat ini selalu mengatakan jauh dari misalnya aktivitas di sektor lain. Ini kan pandangan yang berkembang di masyarakat luas. Mereka bukan bagian dari bangsa Indonesia. Mereka pendatang. Mereka non-pribumi. Ini kan yang berkembang di masyarakat. Sejatinya kan salah semua itu. Presiden Habibie dulu udah mencabut istilah, nggak boleh ada lagi istilah pribumi, non-pribumi itu. Habibie. Ya kan? Zaman Habibie itu 99 itu jasa beliau itu. Semoga lapang kubur Pak Habibie. Nah, kemudian juga pandangan mereka hanya antusias untuk berusaha. Ya kan? Orang jarang tahu kalau orang Tionghoa ini juga ikut berperang. Ikut berperang melawan Belanda, melawan Jepang. Oh ya? Iya. Istilah pribumi non-pribumi itu. Iya, Habibie. Habibie, zaman Habibie itu ya? Zaman Habibie itu 99. Ada tokoh sangat besar, Kapiten Sepanjang namanya. Ya, itu memimpin satu peperangan maha dahsyat yang pernah terjadi di Nusantara. Itu Geger Pecinan. Kalau daerahnya ini luar biasa Kang Uten, karena peperangan ini berlangsung hampir selama 3 tahun. Tahun 1740 sampai 1743-an. Dimulai dari Jakarta, Batavia, menyusur sepanjang pesisir utara Pulau Jawa sampai ke Banyuwangi. Itu areal perangnya. Itu memimpin satu peperangan maha dahsyat yang pernah terjadi di Nusantara. Dihilangkan dari sejarah, dari pelajaran sejarah. Perang ini pernah menjadi bahan ajar tahun 50-an, tahun 60-an. Jadi itu nggak ada lagi. Masuk kurikulum dulu. Anak-anak ujian itu ditanya tentang perang Geger Pecinan ini. Ini salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia berhadapan dengan penjajah Belanda. Dan di situ para tokoh-tokoh Cina. Iya, tetapi hilang, lenyap dari ingatan kita sebagai bangsa. Nah, sejarah perang ini kalau saja diketahui oleh masyarakat luas kan akan merubah cara pandang. Betul. Bagaimana waktu itu misalnya Hamengkubuwono pertama, Pangeran Mangkubumi dulu ya, sebelum jadi Hamengkubuwono, itu punya laskar Tionghoa semuanya. Dia ada beberapa yang barangkali yang ada dalam aksara Honocoroko, tetapi tentang sejarah Tionghoa itu si Jin Kui. Jadi mereka, orang Tionghoa ini, mereka itu begitu sayangnya dengan kebudayaan di mana mereka tinggal, sehingga mereka menjadi orang itu sendiri. Misalnya dia tinggal di Jawa nih, dia jadi Jawa. Dia di Aceh, dia jadi Aceh. Nah, salah satu bukti itu ada satu buku tahun 1800-an yang saya simpan, tulis tangan, itu Honocoroko. Jadi aksara Jawa Mereka udah bisa waktu itu. Bisa dan mereka penjaga, bukan hanya bisa. Mereka begitu serius melihat aksara Latin, Kang Uten.
aksara Latin ini kan masuk bersama Belanda. Sebelum Belanda datang kan kita punya aksara Nusantara. Honocoroko salah satunya. Lampung punya sendiri Pak Haji. Ya, Batak punya sendiri. Makassar, Sunda punya. Tetapi masuk Belanda, ini yang kita sering abai. Aksara ini juga dihajar sama Belanda. Diganti Latin. Sampai sekarang nasib kita pakai Latin. Nah, ini kan jarang diketahui oleh publik. Dan keberadaan orang Tionghoa menjaga ini. Salah satunya buku tadi tahun 1800-an dalam aksara Honocoroko, dan saya juga punya dalam aksara Makassar. Itu menjelaskan kepada kita hari ini mereka adalah pelestari, penjaga. Nah, itu satu Pak Haji. Yang kedua saya punya majalah Sinpo namanya. Oh, Sinpo terkenal tuh. Ya, salah satu majalah media terbesar pada zaman penjajahan dulu, ya, bahasa Melayu dia majalah ini. Nah, nomor 1 sampai ya pokoknya 1 tahun edisi itu kita simpan di museum. Dan menurut beberapa peneliti ya kopinya yang ada di dunia ya di museum kita. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Tapi gini Pak Azmi, sebetulnya yang membuat agak masalah ini, karena yang terekspos kepada generasi muda yang ada sekarang, seakan-akan Cina ini kalau dalam istilah kita pada saat zaman Belanda, itu mereka itu apa, dua muka ya, dua muka. Nah itu gimana itu cerita itu? Soalnya berpihak ke Belanda lah. Berpihak pada Belanda, untuk mencari keuntungan dari peperangan. Pendapat ini kan kita harus dagang. Ini dulu ya. Betul itu. Lihat konteksnya. Pertanyaan saya, siapa sih yang tidak dua muka pada saat itu? Etnis mana yang tidak dua muka? Yang punya kepentingan ekonomi ya. Yang punya kepentingan ekonomi. Siapa yang tidak, etnis mana yang tidak berteman dengan Belanda saat itu? Aceh banyak. Sumatera Barat banyak. Sulawesi Selatan juga banyak. Yang jadi kenil itu ya. Iya, di Jawa, di Sunda siapa sih yang tidak kemudian juga bersekutu dengan Belanda? Selalu ada sisi lain. Cuman di blow up-nya. Tetapi masalahnya seolah-olah ini diderita oleh orang Tionghoa saja. Mereka, kalau etnis lain boleh dua muka. Tionghoa nggak boleh. Cina, Tionghoa ini harus betul-betul Indonesia dia. Ini kan harus betul-betul Indonesia dia. Iya. Nggak apa sih kira-kira itu menurut penelusuran Pak Azmi? Motifnya tuh kenapa bisa begitu? Yang tadi saya sampaikan tadi, pandangan orang nih Tionghoa ini sesuatu yang terasing dari bangsa kita. Mereka pendatang, ya. Jadi mereka itu sebagai tamu harus tahu diri. Ini dia yang menjadi persoalan dasar. Paradigma itu. Paradigma ini yang salah. Nah, paradigma itu yang dipakai ya. Sedangkan mereka bukan tamu. Padahal saya pernah ikut penelitian dulu waktu bujang ya, waktu jadi wartawan tuh di Lampung itu Lampung Palembang ada sebagian pendapat itu aslinya Cina malah katanya. Betul Pak ya? Kayak Pak Soleh lihat tuh, wajahnya kayak Cina betul kan orang Lampung tuh. Kalau itu sih hanya cerita-cerita ya. Cerita ya itu. Tapi realitanya sih kita nggak tahu. Belum karena memang, ada memang etnis Cina ini kan seluruh Indonesia itu nyebar. Iya. Ini saya sendiri yang dikenal oleh orang-orang bahwa saya orang Lampung, padahal saya itu ada keturunan Sunda. Nah itu kan. Iya. Nah itu kan begitu. Nah saya mau tanya Pak Azmi, kalau perkembangan tentang Cina ini yang punya kepentingan dengan saya langsung ini di Tangsel ini seperti apa? Itu tentang etnis Cina ini di Tangsel ini, apakah menurut Pak Azmi sudah bisa berbaur sedemikian rupa atau bagaimana pandangan mereka tentang keberadaan di Tangsel? Karena kebetulan saya kan ada 2 periode jadi legislatif ya, nah, saya perlu itu. Saya punya pandangan yang agak berbeda sedikit nih dengan istilah pembauran. Sudah saatnya orang yang bukan Tionghoa berbaur dengan Tionghoa. Jadi ini harus dibalik keadaan. Bukan orang Tionghoa kemudian berasimilasi. Justru orang yang bukan Tionghoa yang harus mengenal lebih baik Tionghoa. Udah saatnya kayak gitu nih sekarang. Apalagi Tionghoa adalah salah satu bagian penting dari tuan rumah. Selain ekonomi ya.
di Tangsel orang Tionghoa ini kan tuan rumah. Penduduk lama. Penduduk asli kalau boleh kita katakan. Asli, ya? Bukan lama, asli ya. Asli mereka. Iya, iya betul. Saya orang Aceh. Datang ke sini ke daerah muncul misalnya pendatang ketemu sama orang Tionghoa sini, oh jauh. Dia udah mulai ratusan tahun yang lalu di sini. Dia yang asli. Jadi paradigma ini yang harus dirubah. Jadi menurut saya mereka itu sudah berupaya sedemikian rupa untuk bisa diterima oleh saudaranya. Tetapi saudaranya ini yang menurut saya belum ikhlas menerima dengan baik. Nah, ini jadi menurut pandangan saya kayak gitu Pak Haji. Ini menurut saya sih Dengan baik. Nah, ini menurut saya gitu, Pak Haji, ini menurut saya sih ada pola yang salah ya dalam proses pembauran tadi. Iya. Memang lembaganya atau institusinya kan sudah ada ya. Apa namanya itu di Tangsel juga ada lembaga pembauran ya, forum pembauran kebangsaan. Nah, tapi saya melihat sih formalitas ya kesannya ya. Jadi belum pada pembauran pada substansi gitu loh. Artinya misalnya pembauran kulturalnya, pembauran dari sisi value filsafat kehidupannya. Jadi yang saya lihat sekarang itu masih pembauran dalam pengertian physically gitu loh. Ketemu acara, seremoni, terus hati dan pikirannya mungkin belum tentu membaur ya. Betul nggak Pak Azmi kira-kira? Saya mohon kata maaf dulu ya. Pembauran ini sekedar untuk menyerap anggaran yang ada. Nah, kalau Pak Azmi, kalau saya ya, saya itu memang kebetulan muka saya memang udah Cina banget lah. Cina, ya. Tapi memang saya belum bergaul Pak. Dari bujang sampai hari ini, ya memang pergaulan saya dengan Chinese. Ya, betul. Nah saya itu sebetulnya dalam hati kecil saya menginginkan supaya saudara-saudara saya yang lain ini ya bagaimana lah bisa itu. Kalau saya sama sekali enggak. Betul-betul kita anggap itu bukan mereka pendatang atau apa. Tapi kalau saya berkata seperti itu, ngomong seperti itu, pasti orang lain tertawakan. Ya pantas orang kamu keturunan Cina juga katanya. Padahal enggak sama sekali kan. Iya. Betul. Nah, menurut saya memang Tangsel harus punya sikap ya, punya pola karena kita tahu bahwa Tangsel itu penduduknya heterogen. Salah satu yang paling besar itu Cina. Dan kata Pak Azmi bilang itu penduduk asli bahkan. Jadi menurut saya memang harus ada sebuah pola-pola tertentu yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat, para elit stakeholder ini untuk mempersatukan, bukan hanya fisik tadi, Pak. Saya kira kalau dari pemerintah, Pak Uten, dari kita ya selama ini pandangan saya memang sudah cukup lah berbaur itu. Dan saya pikir memang di Tangsel itu lain dengan daerah-daerah lain. Kalau pembaurannya ya, pembaurannya. Cuman kalau menurut Pak Azmi barangkali karena Pak Azmi yang tahu persis yang ininya seperti apa. Kalau menurut pandangan saya secara umum di pengalaman selama ini sih cukup berbaur. Enggak, karena beliau mitranya banyak orang Cina. Ya dengan segala kekurangan yang masih kita alami, artinya untuk memacu kita menjadi lebih baik. Kalau dibandingkan dengan kota-kota lain kita oke lah. Ya dibandingkan dengan, ya kita nggak perlu sebut kota atau daerah lain. Ya kita alhamdulillah lah bagaimana misalnya orang teriak akulturasi, kebinekaan, keberagaman, tapi kalau kita kan sudah dalam wujud implementasi Pak Haji, dan Pak Haji pelakunya nih salah satu anggota dewan ya. Nah, jadi yang membangun dasar-dasar itu. Jadi ya dengan segala kekurangan yang masih ada kita kan harus lebih percaya diri karena kita jauh lebih baik lah dibandingin kota lain. Mungkin buat sekelompok Jauh lebih baik lah dibandingin kota lain. Betul. Mungkin buat sekelompok Pak Haji atau kelompok kita itu sudah selesai ya. Tapi kita lihat di Tangsel juga masih di kelompok-kelompok tertentu, bahkan apalagi di daerah lain, itu sikap sinisme malah makin marak loh. Belakangan ini saya lihat sih terutama pasca Pilpres ya, itu sinisme, tendensiusme terhadap orang Cina itu malah masif gitu. Nah, Pak Haji punya pola atau punya pandangan bagaimana cara itu kita itu kan sesuatu yang tidak produktif gitu ya. Harus kita eliminir ya. Kalau mengurangi mungkin agak susah menghilangkan, tapi paling kita mengurangi lah kira-kira gitu. Minimalisir ya. Iya, minimalisir. Saya dari diri kita nggak usah bicara Indonesia dulu lah, terlalu luas. Kita mulai dari Tangerang Selatan. Kita punya modal yang sangat kuat di sini, Kang Uten, Pak Haji. Ya, kita ada kelenteng, ya, Bun Haibio, ya,
kemudian kita juga punya beberapa daerah. Nah ini menarik, hasil kajian tim studi penelitian Sunda. Itu Pak Profesor Eka Jati dulu. Itu tahun 2004 Pak Haji penelitiannya. Daerah-daerah di Tangerang Selatan yang nama depannya itu pondok, seperti Pondok Jagung, Pondok Aren, Pondok Ranji, itu adalah tempat permukiman orang Tionghoa pada mulanya. Nah, menarik nih. Menarik nih. Ah. Kita baru dengar nih. Jadi kurang Tionghoa apa Dasarnya Tangsel apa? ini? Dasarnya apa? Penelitian. Jadi satu tempat yang memakai istilah pondok depannya, itu memang pemukiman orang Tionghoa. Seperti Pondok Cina di Depok. Atau di Padang ada namanya Pondok. Itu memang orang Tionghoa di sana, daerah Pondok itu. Apa dari kata pondok itu mungkin punya mana tertentu dalam bahasa Cina atau asalnya kata dasarnya? Kalau saya lebih memaknainya itu pemukiman ya, seperti sekarang real estate atau perumahan. Pondok, ya. Barangkali itu tadinya kosong, lalu mereka bermukim di situ kosong gitu. Jadi kayak perumahan lah zaman sekarang, Pak Haji. Saya menduganya seperti itu Dan ya. di Tangsel banyak sekali nama pondok ya? Banyak. Iya, pondok semua. Kecuali Pondok Karya, itu lain lagi. Makanya saya pernah miniatur Indonesia yang di situ digambarkan misalnya ada rumah-rumah etnis Pak gitu. Nah saya waktu itu ngusulkan di Tandon itu, sekarang kan sudah ada rumah Betawi, tinggal buat rumah Cinanya, rumah Sundanya, yang saya lihat itu 3 akar budaya yang kuat. Yang lainnya rumah-rumah kecil tuh, ada rumah Jambi, rumah Palembang, rumah Jawa. Ya, karena Tangsel ini daerah urban sebetulnya. Nah iya. Jadi semua etnis Cina, Sunda dan lain sebagainya itu kumpul di sini. Kalau itu bisa kan jadi ikon tuh, daya tarik dan bisa menjadi simbol pemersatu seluruh dunia. Iya, saya bahkan ingin mengatakan Taman Mini Indonesia Indah, itu kan anjungan-anjungan isinya. Kalau ini jauh lebih hebat dari Taman Mini Indonesia Indah Tangsel. Ini Taman Mini Indonesia Indah yang sesungguhnya. Bukan hanya anjungan, setiap etnis bermukim di sini Pak Haji. Punya rumah. Ya. Bukan hanya anjungan saja. Saya kira kita bisa mengimplementasikan keindonesiaan yang paling baik ya di Tangsel ini. Kotanya kecil, masyarakatnya juga relatif ya kelas menengahnya cukup banyak. Ya harapan kita pasti gayung bersambut lah kalau di sini. Iya. Harapan kita pasti gayung bersambut lah kalau di sini. Ya, Nah, kalau digagas ya, kalau mau digagas betul. Nah Pak Azmi kan juga seorang politisi ya Pak ya. Iya. Artinya pikiran-pikiran cerdas dan genuine seperti ini bisa menjadi modal perjuangan. Selama ini Pak Azmi memperjuangkan idealisme seperti ini selain lewat literasi itu apa juga lewat politik? Bukannya dulu di Ya, saya politik kan apa dibawa berpikir pada kayak mulanya gini? apa yang saya gagas ini atau jalankan itu akan lebih baik jika dibawa ke ranah politik. Termasuk motif waktu itu menjadi wali kota. Iya, karena bisa melahirkan regulasi. Tapi kan biasanya kita terhenti pada tahapan gagasan. Mewujudkannya ini kan hal lain lagi. Itu alam gaib Pak Haji. Saya sebenarnya berhadapan dengan 2 tokoh besar di Tangsel yang tidak berhenti pada gagasan. Pak Haji, kemudian Kang Uten. Pak Haji ini Lubana Sengkol ini kan, aduh ini mutiara. Nggak hanya bagi Tangsel, bagi Indonesia. Ya. Ini sudah ada teladannya, tinggal dicontoh. Manajemennya seperti apa, keberanian untuk mewujudkan ini seperti apa, tinggal dicontoh. Udah ada barangnya, sosoknya ada. Kang Uten juga sama. Kang Uten ini menurut saya istimewa karena dia ini bisa menggabungkan beberapa orang yang punya latar belakang beda-beda dan bisa mendamaikan gitu. Jadi orang-orang seperti Kang Uten atau Pak Haji menurut saya sosok yang di Tangsel ini harus diapresiasi, dijaga, dilestarikan Pak Haji ya. Jangan dibalik dulu hostnya kosong. Oh, Jangan dibalik dulu hostnya kosong. yang saya gitu. yang saya lakukan tuh hanya langkah kecil ya dengan museum ya semetet lah kata orang sini di BSD sana ya. Jadi apa yang saya lakukan kan
tidak terhenti pada gagasan, tapi berupaya mewujudkan gagasan itu dalam bentuk. Nah, selanjutnya kan bagaimana memperluas apa yang sudah kita wujudkan, kan gitu Pak Haji. Nah, ini kan kita perlu kolaborasi. Enggak, makanya pertanyaan saya kenapa nggak lanjut di politik? Ya, barangkali saya juga perlu berdamai dengan situasi ya. Politik dalam pikiran saya kan mulanya idealisme saya. Memang ternyata tidak seperti yang saya harapkan. Saya harus berdamai nih dengan keadaan Pak Haji ya. Kenapa enggak? Politik itu sesuatu Kenapa enggak? Politik itu sesuatu yang kontradiktif dengan idealisme Anda atau memang membebani langkah-langkah moralitas dan idealisme Anda itu? Aduh, atau gimana? Pertanyaan kamu tadi membunuh ini. Memang orang yang mampu di politik ini orang yang tangguh. Ya, kita harus akui itu. Sakti mandraguna. Ya. Nah, saya kira saya harus belajar lebih banyak kepada Kang Uten sama Pak Haji biar sakti turun gunung bisa tempur. Jadi ini yang saya kurang. Seandainya saya barangkali memiliki kemampuan yang sudah ini ya, kepercayaan diri yang lebih, barangkali politik ini adalah jalan yang sangat baik untuk merubah keadaan. Kita punya otoritas. Ya. Yang lain kan nggak ada otoritas. Memang kalau ingin melakukan perubahan, ya politik. Oh berat, ya berat memang. Kalau nggak berat ya gampang aja masuk. Gini, saya pernah teringat kata-kata seorang Gampang aja masuk. Gini, saya pernah teringat kata-kata seorang presiden Amerika ya, John F. Kennedy. Abraham Lincoln ya. Dia bilang begini, kalau mau ke politik itu, kalau kita mau masuk surga itu harus jalan politik, saya mendingan nggak masuk surga. Apa itu juga yang Anda rasakan gitu? Ketika tiba-tiba Anda menghilang di politik. Ya, memang sebetulnya Pak Uten, kalau setelah saya kenal sekarang, saya akan dukung penuh nanti. Nah kan gitu. Supaya itu politik. Memang ini yang perlu. Betul. Orang-orang politik ada konten Pak, ada isi, Perlu ada something yang gitu. seperti ini. Betul. Mereka punya gagasan, punya ini, karena memang satu-satunya untuk mengimplementasikan segala gagasan cemerlang itu agak sulit kalau kita tidak memegang hak untuk untuk mengimplementasikannya. Jadi kalau di politik kan legislasi ya ini kosong bisa diinikan. Jadi ini ada isi kan gitu. Kalau ini waduh, kalau saya tahu dari berapa tahun yang lalu sudah saya gandeng terus ini. Iya, harus benar. Ini seperti ini buka wawasan. Betul ya. Betul. Tahun ini kira-kira mau naik nyalon lagi? Kan bentar nanti pencalonan lagi sekitar 2-3 tahun lagi kan? Gitu. Nasdem katanya. Nasdem atau masih? Iya. Seperti apa baiknya? Artinya bukan hanya saya, tetapi sebetulnya perlu banyak bergurulah sama Kang Uten sama Pak Haji. Perlu banyak bergurulah sama Kang Uten. Iya. Pak Haji kita sudah hampir 40 menit ini ya. Udah 40 menit kita sudah hampir 40 menit ini ya. Iya, nggak terasa ya gitu. Pak Haji mungkin ada yang perlu disampaikan. Saya sangat bersyukur ya hari ini kita bisa dipertemukan dengan Pak Azmi. Karena bagaimanapun kita ini kan punya kepentingan dengan masyarakat Tangsel, punya kepentingan juga dengan kemajuan masyarakat Tangsel. Nah dengan adanya Pak Azmi pada pagi hari ini, saya tentu akan bisa menambah wawasan, membuka wawasan daripada warga kita, masyarakat kita, bahwa gini loh tentang Tionghoa, tentang bagaimana perjuangannya, tentang Aceh pada saat itu kan? Yang orang belum banyak tahu gitu kan. Harus tahu. Jadi kalau tahu dengan Pak Azmi seperti ini, ketika nanti pada satu saat dia ini yang dulu ini pilih aja. Gitu kan. Kalau selama kemarin kan tidak taunya calon wali kota. Siapa sih sebenarnya? Nah ini persoalan sosialisasi dan apa? Ya mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kita terekspos. Betul-betul dipiralkan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu dan insya Allah kita ketemu lagi support lah lagi, Pak. Itu kita support lah. Dengan closing statement Pak Azmi. Bangsa ya kita orang Tangsel ya harus lebih mengenal dengan baik sesama saudaranya. Kalau enggak buat apa kita jadi bangsa Indonesia?
Buat apa jadi warga Tangsel kalau kita tidak mengenal sesama saudara sendiri? Saatnya untuk lebih erat, berpelukan, ya, saling bersimpati. Ya, saya kira apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Haji bisa menjadi contoh kita lah dalam bentuk. Kalau saya cuma bisa ngomong doang ini, ya kan, prakteknya mungkin sudah dilakukan oleh senior-senior yang lebih dahulu. Semuanya mulai dari bicara dan dari tulisan. Kan semuanya mulai dari bicara dan dari tulisan, jadi kenyataan. Ya, itulah. Saya takut hanya sekedar omong saja. Baik, pemirsa, tidak terasa kita sudah di ujung waktu dalam obrolan menarik ini, ya, dengan Pak Bro Azmi Abu Bakar, ya. Luar biasa obrolan kita hari ini. Catatan saya dalam obrolan dengan tokoh nasional sebetulnya, kita banyak mendapatkan pelajaran bahwa sebagai sebuah bangsa kita bukan memikirkan etnis kita sendiri, memikirkan suku kita. Ketika kita berbicara sebagai sebuah bangsa, maka ada etnis lain, suku lain, dan agama lain yang ada di sana yang harus dianggap menjadi saudara. Bukan hanya dianggap, tapi harus dijadikan saudara, dijadikan teman, mitra untuk kemajuan bangsa kita ke depan. Terima kasih. Sampai jumpa dengan Kick Tangsel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.